5A, UIN Said Ali Rahmatullah Pulau Agung akan menjelaskan materi IPS SMP yang berjudul Perubahan Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan dan Tumbuhnya Semangat Kebangsaan. Selamat belajar. Memasuki abad 19, bangsa Indonesia sadar bahwa salah satu kelemahan perjuangan selama ini adalah berjuang sendiri-sendiri, lebih mengandalkan satu pemimpin. Pada tahun 1928, secara tegas bangsa Indonesia mengikatkan diri dalam perjuangan nasional melalui Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Usaha bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan tercapai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itulah, bangsa Indonesia hidup dalam kemerdekaan hingga saat ini. Sepatutnya kalian terus berjuang mempertahankan kemerdekaan dan mengisi pembangunan untuk mencapai kejayaan bangsa dan negara. Subbab pertama, kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. 1. Latar belakang kedatangan bangsa Barat. A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Rempah menjadi daya tarik bangsa Barat untuk datang ke Indonesia. Rempah-rempah menjadi barang yang mahal hingga setara dengan harga emas. Di Eropa, rempah digunakan sebagai pengawet makanan dan penghangat tubuh ketika musim dingin. Selain itu, kepemilikan rempah juga dijadikan sebagai simbol kejayaan antaraja. B. Motivasi 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Bangsa Barat memiliki motivasi Gold, Glory, dan Gospel dalam melakukan penjelajahan samudra. Gold berarti untuk mencari kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa, dan Gospel untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. C. Revolusi Industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. 2. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Pada tahun 1486, Bartolomeu Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao dan menjalin hubungan dagang dengan Maluku. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC atau East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten. Kemudian disusul ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, muncullah persaingan di antara mereka. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, tahun 1602 didirikan Vereniging Oost-Indisch Compagnie (VOC) atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur. Selain memberikan izin pendirian kantor dagang VOC, ternyata Pangeran Jayawikarta juga memberikan pendirian kantor dagang kepada EIC atau Inggris. Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon membujuk pengusaha kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris EIC dicabut. VOC mengubah Jayakarta menjadi Batavia serta mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintahan. Subbab selanjutnya mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. 1. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada awalnya VOC meminta keistimewaan hak dagang.
akan tetapi dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar atau monopoli. VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya, VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau pemerintahan. 2. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Mereka tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makanannya, dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan. Salah satu hasil dari kebijakan ini yaitu Jalan Anyar Panarukan atau Jalan Raya Pos yang bertujuan untuk kepentingan militer pemerintah kolonial kemudian menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut hasil bumi. 3. Pengaruh sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah diterapkan oleh Raffles yang disebut dengan Land Rent System atau Landelijk-Stelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. B. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. C. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. D. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Namun pelaksanaannya memiliki beberapa kelemahan, sehingga gagal diterapkan di Indonesia. 4. Pengaruh sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, Johannes van den Bos menerapkan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel, Undang-Undang Agraria atau Agrariswet, Undang-Undang Gula atau Suikerwet. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro dan Perang Belgia. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. A. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. B. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. C. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. D. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. 5. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. A. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. 1. Sultan Ba'abullah mengusir Portugis. 2. Perlawanan Aceh. Sultan Iskandar Muda menyerang kedudukan Portugis di Malaka. 3. Ketangguhan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin sangat ditakuti Belanda karena ketangguhannya. 4. Serangan Mataram terhadap VOC. B. Perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. 1. Perang Saparwa di Ambon. 2. Perang Padri di Sumatera Barat. 3. Perang Diponegoro. 4. Perang Aceh. 5. Perlawanan Sisingamaraja Sumatera Utara. 6. Perang Banjar. 7. Perang Jagarak di Bali. Subbab selanjutnya mengenai tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. 1. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. A. Perluasan pendidikan. Terdapat 3 politik etis yang diterapkan di Indonesia, yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi. Semakin banyak orang Indonesia berpendidikan modern yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan, sosial, dan politik. Pendidikan sangat besar peranannya dalam menumbuh kembangkan nasionalisme. Pendidikan menyebabkan terjadinya transformasi ide dan pemikiran yang mendorong semangat pembaharuan masyarakat. B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Memasuki abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia menemukan identitas kebangsaan sebagai perekat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. C. Rasa nasib sepenanggungan. Perluasan kekuasaan Barat di Indonesia telah memengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. D. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Awalnya,
Organisasi yang berdiri di Indonesia adalah organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Berbagai organisasi tersebut sering melakukan pertemuan hingga akhirnya muncul ide untuk mengikatkan diri dalam organisasi yang bersifat nasional. Berkembangnya berbagai paham baru. Munculnya paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan Indonesia. Sehingga paham-paham tersebut dapat mempengaruhi organisasi pergerakan nasional Indonesia. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. 1. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. 2. Berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. 2. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Budi Utomo, yang memiliki tujuan yaitu memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Syarikat Dagang Islam, yang memiliki tujuan melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Setelah menjadi partai, memiliki tujuan Indonesia merdeka berasaskan Islam. Indies Party, yang memiliki tujuan mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Perhimpunan Indonesia, yang memiliki tujuan untuk mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Partai Nasional Indonesia, yang memiliki tujuan Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. Selain itu ada organisasi lain yaitu Parindra, Gerindo, Fraksi Nasional, dan Gabungan Politik Indonesia. 3. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Kebijakan pemerintah militer Jepang. 1. Membentuk organisasi-organisasi sosial. Tujuannya yaitu untuk meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. Organisasi-organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. 2. Pembentukan organisasi semi-militer. Tujuan untuk mengerahkan rakyat Indonesia guna membantu perang Jepang menghadapi sekutu. Organisasi yang dibentuk antara lain Seinindan atau Barisan Pemuda, Fujinkai atau Himpunan Wanita di atas 15 tahun, Keigodan atau Barisan Pembantu Polisi, Heiho atau Prajurit Pembantu Tentara Jepang, Pembela Tanah Air atau PETA, pasukan bersenjata berpendidikan militer. 3. Pengerahan Romusa, yang bertujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Anggota-anggota Romusa dikerahkan untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. 4. Eksploitasi kekayaan alam. Usaha perkebunan dan industri harus mendukung untuk keperluan perang seperti tanaman jarak untuk minyak pelumas. Rakyat wajib menyerahkan bahan pangan besar-besaran kepada Jepang. Jepang memanfaatkan Jawa Hokokai dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Sikap kaum pergerakan. 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang atau yang disebut sebagai kelompok kolaborator. Para tokoh putra yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur memanfaatkannya sebagai sarana komunikasi dengan rakyat, sehingga putra dibubarkan dan diganti oleh barisan pelopor. Namun tetap saja barisan pelopor oleh Soekarno digunakan untuk mengampanyekan perjuangan kemerdekaan. 2. Gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang. Dalam melakukan perjuangan, mereka terus melakukan konsolidasi menuju kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokohnya antara lain Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Sukarni, Amaramis, Wigana, Khairul Saleh, dan Amir Syarifuddin. Mereka terus memantau perang Pasifik melalui radio-radio bawah tanah. 3. Perlawanan bersenjata. Di samping perjuangan yang dilakukan dengan memanfaatkan organisasi bentukan Jepang dan gerakan bawah tanah, ada pula perlawanan bersenjata yang dilakukan bangsa Indonesia, di antaranya sebagai berikut. A. Perlawanan rakyat Aceh. B. Perlawanan Singaparna Jawa Barat. C. Perlawanan Indramayu Jawa Barat.
D. Perlawanan peta di Blitar, Jawa Timur. 4. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Kalian telah mempelajari bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pada perjalanan sejarah sejak masa kolonialisme VOC, pemerintah Hindia Belanda, pemerintah Inggris, dan pendudukan Jepang, tentu kalian menemukan berbagai perubahan pada masyarakat Indonesia. Terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia menyebabkan berbagai perubahan masyarakat Indonesia baik aspek geografis, ekonomi, budaya, dan pendidikan maupun politik. Perubahan apa saja yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada masa kolonial? A. Perubahan pada masa kolonial barat. 1. Perluasan penggunaan lahan. 2. Persebaran penduduk dan urbanisasi. 3. Pengenalan tanaman baru. 4. Penemuan tambang-tambang. 5. Transportasi dan komunikasi. 6. Perkembangan kegiatan ekonomi. 7. Mengenal uang. 8. Perubahan dalam pendidikan. 9. Perubahan dalam aspek politik. 10. Perubahan dalam aspek budaya. B. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. 1. Perubahan dalam aspek geografi. 2. Perubahan dalam aspek ekonomi. 3. Perubahan dalam aspek pendidikan. 4. Perubahan dalam aspek politik. 5. Perubahan dalam aspek sosial budaya.